kita semua kayaknya udah kenal Liverpool ya. Tapi pertanyaannya, kita beneran tahu nggak sih wujud mereka di tahun 2025 itu kayak apa? Coba deh kita lupain sejenak apa yang kita lihat di lapangan, karena tahun ini tuh bener-bener jadi persimpangan jalan yang nentuin nasib mereka. Bukan cuma sebagai tim, tapi sebagai sebuah institusi global. Penasaran kan? Yuk kita bedah sama-sama. Jadi, pertanyaan besarnya ya ini, apa sih sebenarnya DNA Liverpool sekarang? Di luar piala dan skor air, apa yang jadi mesin penggerak di belakang layar? Nah, ini nih yang mau kita kupas tuntas. Buat ngejawab itu, kita harus mulai dari akarnya, dari fondasinya, The Liverpool Way. Ini tuh bukan sekedar slogan buat jualan loh, ini sebuah filosofi yang jauh lebih dalam dari sekedar strategi di lapangan. Ini tentang nilai-nilai yang beneran mereka pegang. Coba dengerin kutipan ini deh. Ini bukan kata-kata manis buat media doang, Jonathan. Bamber di sini negasin kalau urusan komunitas dan lingkungan itu bukan lagi program tambahan, bukan lagi sekedar nice to have. Ini udah jadi bagian vital dari identitas mereka. Ini jadi dasar dari setiap keputusan yang mereka ambil. Dan inilah cetak biru dari komitmen itu. Mereka namain The Red Way. Strateginya simpel, tapi kuat. Berdiri di atas 3 pilar. People, alias manusia, fokusnya ke inklusivitas total. Terus planet, ini komitmen nyata buat lingkungan. Dan terakhir, community, alias komunitas, tujuannya menciptakan dampak sosial yang benar-benar kerasa. Dan ini bukan cuma janji di atas kertas loh. Lihat aja angka ini. Mereka beneran berhasil motong emisi karbon sampai 15% dibandingin awal-awal musim 2019-20. Ini bukti nyata kalau pilar planet tadi itu beneran dijalanin, bukan cuma wacana. Terus, lihat deh jangkauan komunitas mereka. Cuma dalam satu musim, LFC Foundation itu berhasil ngebantu 127.000 orang. Coba bayangin, itu lebih dari 2 kali lipat kapasitas Stadion Anfield. Dampaknya jauh-jauh lebih besar dari sekedar lapangan hijau. Nah, ini yang menurut saya paling gila. Setiap 1 pound sterling yang mereka keluarin buat program sosial, itu bisa menghasilkan dampak senilai 13,70 pound sterling buat masyarakat. Ini bukan cuma soal ngasih bantuan, tapi soal seberapa efektif dan maksimal dampaknya. Coba deh, berapa banyak sih organisasi yang bisa kayak gini? Tentu aja ya, semua misi modern ini nggak tiba-tiba muncul gitu aja. Ini tuh dibangun di atas pundak para raksasa. Para legenda kayak Dalglish, Gerrard, sampai Rush, mereka tuh bukan cuma bawa pulang piala. Mereka menanamkan semangat pantang menyerah yang sekarang jadi DNA klub. Warisan mereka itu masih kerasa di setiap langkah yang diambil klub hari ini. Oke, tadi kita udah bahas nilai-nilai di luar lapangan. Sekarang, kita pindah ke medan perangnya. Gimana sih filosofi besar tadi diterjemahin di atas rumput hijau sama arsitek barunya, Arne Slot? Yuk, kita bedah cetak biru taktiknya. Jadi, di jantung sistemnya Slot ada satu konsep kunci, double pivot. Biar gampang, bayangin aja mereka ini 2 jenderal di lini tengah. Mereka lah otaknya yang nyambungin lini belakang ke depan, yang ngatur cepat lambatnya permainan. Intinya mereka ini mesin yang bikin seluruh tim bergerak. Nah, slide ini nunjukin 2 wajah Liverpool yang beda banget. Pas lagi pegang bola, mereka tuh ngalir kayak air, cair banget, dinamis. Tapi, begitu bola lepas, klik, mereka langsung berubah jadi sekawanan predator yang ngepres tanpa henti buat ngerebut bola itu lagi. Penasaran gimana cara mereka ngebongkar pertahanan lawan? Nah, ini dia anatomi serangan mereka. Ini kayak tarian yang udah diatur rapi banget, setiap gerakan ada tujuannya. Mancing back, bikin ruang kosong, terus langsung nusuk ke jantung pertahanan, pakai kombinasi kilat. Bener-bener mematikan. Tapi, di tengah semua sistem dan nilai-nilai yang rapi ini, muncul satu drama individu. Sebuah pertanyaan besar senilai 125 juta pound sterling yang bisa jadi penentu segalanya. Coba deh, kita resapi dulu angka ini. 125 juta pound sterling. Biaya transfer yang mecahin rekor Premier League buat Alexander Isak. Angka segede ini tuh bukan cuma ngebeli skill, tapi juga ngebeli ekspektasi yang, wah, setinggi langit. Semua mata benar-benar tertuju ke dia. Dan musim pertamanya bisa dibilang kayak mimpi buruk. Timeline ini nunjukin semuanya. Awal yang berat, cedera parah, absen berbulan-bulan. Tapi, lihat deh poin terakhirnya. Ada secercah harapan, dia udah mulai lari lagi, dan seluruh kota seakan nahan nafas, nungguin banget kembalinya dia di bulan April nanti. Luar biasa ya, harapan satu musim penuh, nasib satu klub besar, semuanya seakan-akan bertumpu pada kebugaran satu orang. Atmosfer di Anfield sekarang ini kayaknya penuh sama satu pertanyaan. Bisa nggak sih dia jadi kepingan puzzle terakhir yang selama ini mereka cari? Oke, sekarang ayo kita satuin semua kepingan puzzle ini. Di satu sisi kita punya pondasi nilai yang kuat banget.
Di sisi lain, kita punya mesin taktik yang rumit. Dan di tengah-tengahnya ada satu kartu as yang berisiko super tinggi. Semuanya bakal diuji abis-abisan di sisa musim ini. Nah, ini dia inti pertaruhannya, risiko lawan imbalan. Di satu sisi, risiko taktik slot yang super agresif itu bisa jadi bumerang, dan kondisi Isak itu masih jadi tanda tanya gede banget. Tapi di sisi lain, imbalannya, kita bisa lihat serangan yang nggak bisa dihentikan, dan kembalinya seorang pahlawan yang bisa mengubah takdir satu musim penuh. Dan ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Dengan komitmen mereka di luar lapangan, strategi berani di atas lapangan, dan pertaruhan raksasa pada satu orang, mungkinkah kita sekarang ini lagi nonton momen paling krusial dalam sejarah modern Liverpool? Kayaknya cuma waktu yang bisa jawab.